adorasi. Dan dia tidak menyebutkan sakramen pengampunan dosa. Courage. Gerbangnya adalah courage. Courage itu apa? Keberanian. Keberanian to accept that I have pain. Saya sedih, saya marah, saya jengkel. It's natural. Itu alamiah. Ya toh bapak-bapak juga sama kan. Dulu keren, kenceng ngomongnya, jalan, wah sekarang udah terima. Garis hijau, garis itu dia ditarik, ulah. Kalau ditarik pas keluar aslinya lebih ngemrek. Ada lebih menakutkan. Biarkan natural. Berani menerima. Maaf, saya sering kali kalau melihat pengantin, gitu ya, pengantin wanita dan ibunya tuh bersaing. Asal ada lebih gelis daripada anaknya atau mantunya, jangan. Sampai Pasuruhan pernah ditanya yang ibunya yang mana. Ada tahu Pasuruhan kan? Ya, udah matanya udah jelas. Punya didekatin. Berubah. Jadi courage itu keberanian yang akhirnya membuat saya hidup di dalam realitas. Menurut saya gitu. Jadi bukan hidup di dalam impian. Maka Bu, di suami istri toh kelihatan. Duduknya seorang-seorang. Sudah berapa tahun kehamilan? Ayo kamu ada 27. Sudah tidak terasa apapun. Kasih mau gitu kesuwen sedang. Jadi courage itu keberanian untuk menerima apa? Memang pasangan saya itu unik, tidak ada duanya. Maka ojo dibanding-banding. Masih gagahnya kau kayak gini, ibu-ibu kan? Suami itu kayak gini karena kawin dengan Anda. Ingat itu. Coba kawin dengan wanita lain, gagah coy. Jadi Anda tuh apa yang anak saya ya? Maka thank you Ibu Pamela, saya melihat gerbang yang diberikan untuk masuk ke dalam sesi yang akan saya hantar. Bagaimana kemanusiaan, bagaimana mental health itu harus dilihat dalam prospek penciptaan. Ya ampun, religius ya, kemudian seperti ini. Atau karena engkau memegang dan penuh stres ya? Ini psikolog belum mental health-nya benar dengan kita. Digenggam, remuk. Oke, thank you Wiswa. Bisa pastor itu? Maju itu yang pertama ya? Dua dan tiga. Oke. Baik. Bagaimana manusia di mata Tuhan supaya kita tahu bahwa di dalam kisah penciptaan Allah itu punya apa? Maksud tertentu dan ditulislah oleh para penulis kitab suci dengan inspirasi Allah. Kita lihat di dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak
dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itu akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Saudara-saudariku yang terkasih, jadi kisah penciptaan dimulai dari apa? Firman Allah, dari sabda Allah, dari kehendak Allah. Maka kalau segalanya diawali dari kehendak Allah, Gereja Katolik menafsirkan kisah penciptaan di dalam Katekismus Gereja Katolik mengatakan apa? Allah menciptakan manusia menurut citranya. Apa itu citra? Gambar dan rupa Allah. Jadi kalau gambar dan rupa Allah itu artinya di dalam hati kita sudah ditanamkan kealahan dalam diri kita. Sifat-sifat kealahan. Maka kita bisa berkorban. Binatang bisa berkorban tidak? Bisa. Seolah-olah berkorban, tapi itu adalah natural, insting, ya toh. Tapi kalau kita, walaupun tidak kenal, saya lakukan sesuatu, itu dari mana? Dari kealahan, sifat kealahan dalam diri kita. Jadi kalau pengorbanan hanya karena ada hubungan biologis, itu mah natural, instinktif. Seorang ibu pada saat dulu. Ibu kalau pas makan, anaknya ngomong, "Mam, enak banget makanan mama, ambil." Dan nanti mama udah makan, ambil. Sekarang tidak. Mam, aku mau, mama aja. Tapi tidak di Laurentius, tidak. Nah, kalau Allah itu menciptakan manusia menurut citranya, ia diciptakan menurut citra Allah. Jadi, itu dipotong-potong, ada kacing, itu dulu ayat gambar saya goreng. Kasihan banget ya. Jadi menurut citra Allah itu berarti apa? Saya adalah makhluk yang diberi sifat kealahan dalam diri saya, segambar dan serupa. Yang kedua apa? Dalam kodratnya ada dunia rohani dan dunia jasmani yang ada dalam diri saya secara kodrat. Jadi walaupun ada orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, ada, tetapi secara kodrat dia tetap percaya ada kuasa yang tertinggi. Whatever is it. Dia mau mengatakan apa itu, tapi ada kekuatan atas yang tidak bisa dia tanding. Kita beri nama siapa? Allah. Karena iman kita, karena kepercayaan kita. Tetapi itu yang ada otomatis di dalam batin kita, perasaan seperti itu. Maka perhatikan pada saat ada orang yang lucu tuh ya. Saya itu pernah ziarah, saya tuh banyak berziarah dengan orang baru. Orang baru tuh aneh-aneh. Kita berziarah ke Bangka Belitung. Lalu pada saat dia ke Bangka Belitung,
Itu ada satu pantai, batunya besar-besar. Batunya besar-besar. Lalu si Oma itu langsung datang aja. Romo, saya berada di sisi batu ini. Amat merasa kecil sekali. Allah begitu besar. Dahsyat bagi saya. Wow. Ini sponsor dari KTM. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak juga mau ngelucu. Lalu dia ngomong, Romo, kan di pantai di bapak itu kan ada permainan tuh, parasailing dan seterusnya. Lalu saya ngomong, Pak Romo, saya naik banana boat. Saya jadi merasa kecil banana saya itu. Jadi lihat bagaimana pada saat kita bertemu Allah, ada beberapa ibu, apaan sih, nggak tahu suci, nggak tahu bodoh gitu ya. Jadi ini orang pada saat dia melihat keagungan alam semesta, dia langsung bertemu kepada siapa? Wow, itu. Jadi Allah itu selalu membuat manusia sampai pada titik sampai pada titik wow, itu adalah perjumpaan manusia secara natural dengan yang lebih kuasa daripada dia. Pada saat pulangnya dari Bangka itu, kita naik pesawat saat itu yang masih populer, pesawat Sriwijaya. Kemudian orang-orang Bandung ini ngomongkan Sriwijaya langsung dari situ langsung ke Bandung. Romo, di Bandung hujan deras, besar banget, banyak pesawat yang tidak jadi mendarat diputerin. Dan di situ pun sedang hujan deras. Dan semua ibu, kumaha aja. Ada bayangan 40 ibu-ibu ngomong kabeh, atas turunan sorangan. Saya itu kumaha aja. Tetapi apa? Saya tadi mengatakan, saya tidak mau diracuni oleh frekuensi kayak gini. Benar-benar. Saya harus berani. Tanya kepada psikolog, nanti juga Anda boleh tanya. Kita harus bisa mengambil jarak. Harus mengambil. Saya akhirnya mundur, saya diam. Karena saya melihat memang runway-nya pada saat itu gelap banget. Ini gelap sekali. Dan di Bandung ada berita tidak dimungkinkan untuk mendarat pesawat. Saya diam, lalu saya berkata, Tuhan, ini perjalanan jarak. Saya lebih percaya padamu. Kalau Engkau tidak mengendaki, biarkanlah sekarang pun kita tidak bisa jalan. Jangan sampai kami menghadapi hal yang tidak bisa kami hadapi. Lalu saya diam, saya berdoa. Pas waktu itu saya lupa lagi tepatnya jam berapa. 30 menit sebelum pesawat itu terbang, tiba-tiba awan sedikit pergi. Dan dikatakan, silakan Sriwijaya Air yang menuju Bandung, kita akan persiapan untuk take off. Silakan Anda boarding. Masuk. Dan Anda tahu, mendarat tepat di Bandung, di jalan putih ke arah Boyangan, masuk mendarat dengan selamat. Wow. Maka saya mau mengatakan, hiduplah dengan frekuensi tinggi. Hiduplah dengan imanmu, bukan dengan apa yang kau lihat. Karena di dunia ini hidup bukan milikmu. Ada kekuatan yang bisa tiba-tiba turun tangan padamu. Bahkan yang impossible pun menjadi very, very possible because of God. Saya senang sekali waktu memimpin Private Chemistry Dr. Win 50 tahun perkawinan ya dok ya. Betapa Dr. Win melihat juga
bahwa ada kuasa Allah yang terjadi. Secara dokter, secara medis, impossible. But if God want, whatever can make it. Dan dari mana itu? Jadi kalau orang punya frekuensi yang rendah tadi, punya merasa bersalah, tidak mungkin, ini nggak bisa lah, udahlah. Maka hidup kita hanya akhirnya apa? Hidup tanpa harapan. Ingat 3 keutamaan Kristiani, apa saja nak? Kenapa begitu sih besar? Tahu tidak boleh. Pastor nggak akan meneruskan sebelum kau menjawab. Sampai besok pun buat tungguin. Apa 3 keutamaan Kristiani? Keutamaan Kristiani ada belum Dan 3 katanya. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara, tepuk tangan. Iman, kasih dan pengharapan. Iya kan? Jadi dasar dari segala sesuatu adalah apa? Iman. Dan iman dari apa yang tidak kita lihat. Next. Dia kurang menjadi resep bisa dengan baru berhasil. Yang ketiga, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Bagus. Bahwa Allah tidak menciptakan kesamaan, tetapi Allah menciptakan apa? Kesetaraan. Maka laki-laki dan perempuan itu beda. Tidak pernah bisa Anda menemukan kecocokan yang sampai kapanpun cocok dengan pasangan Anda. Tidak. Kita terasa cocok. Dulu bisa tertawa bersama, sekarang lucu. Rasanya Kak. Rasa Kak. Ada bapak Belum. suka lucu gitu. Terus saya tanya istri, ibu enak banget ya hidup dengan bapak, lucu terus. Enggak lucu banget. Nyebelin. Jadi justru inilah perbedaan, inilah dipersatukan Allah. Demi apa? Karena Allah mau melihat apa? Ketaatan kita, kesetiaan kita, keutamaan kita, frekuensi kita. Kita bisa nahan frekuensi kita atau tidak? Atau kita pun sama? Ya sudahlah, orang istri saya juga nyebelin, berdua nggak nyebelin, gitu kan? Jadi frekuensi kita akan turun terus. Saya selalu bertanya, Pak, kan di dalam apa hukum Yesus Pak jelas banget toh, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, sama aja toh, orang nggak perlu kenal Tuhan pun bisa kayak gitu. Tetapi kalau engkau mengasihi orang yang menyakiti engkau, itulah muridku. Sekarang saya tanya, kalau suami istri konflik, lalu saya tanya, siapa yang harus berdamai duluan? Suami. Para istri ngomong, istri. Sebuah kebohongan besar Tuhan. Suami. Siapa yang harus duluan? Tergantung. Hah? Tergantung. Suami pun tidak akan mau sih. Ketawa. Kasih jawab juga tuh. Yang harus duluan adalah yang punya Kristus dalam hatinya. Sehingga dapat banget. Hanya itu. Mau tanya yang salah duluan, emang ada yang mengaku? Gak ada. Pasti gara-gara lu. Enggak lu. Bambang. Maka siapa yang duluan harus mengampuni, meminta maaf? Yang punya Kristus di dalam
Anda susah mendekati suami yang sulit, berarti Anda belum punya Kristus di dalam hati Anda. Hanya punya apa? Anger, marah, kecewa, sedih, jengkel. Dan itu frekuensi yang main di batin Anda terus. Ya, dunia itu. Maka Anda belum dikuasai oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Allah menjadikan manusia sebagai sahabat. Ingat, Allah tidak pernah menjadikan monyet sebagai sahabat. Allah menjadikan manusia sebagai sahabat. Artinya, yang bisa menjadi perpanjangan Tuhan untuk mencintai adalah siapa? Manusia. Jadi bukan anjing piaraan. Karena seringkali aku ibu-ibu itu dengan anjingnya, saudara-saudara, diciumi, diangkati, dipeluk-peluk, tidur bareng, suaminya cuma gini. Saya tanya kamu dong, hayang jadi anjing. Tapi suaminya bilang, anjing mah nurut. Suruh ini mau suruh kamu enggak? Udah saya juga nurut. Jadi saudara ingat di dalam kisah penciptaan tidak pernah pet hewan piaraan itu sejajar dengan manusia. Tidak ada. Maaf ya, saya bukan tidak suka. Kayak suka saya dengar, tapi lebih suka kalau matangnya. Jangan dibahas, mohon maaf. Jangan setuju. Katekismus Gereja Katolik artikel 356 mengatakan dari segala ciptaan yang kelihatan, nah ini hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Hanya manusia. Jadi jangan pernah ngomong kepada saya, ngomong ini anjing ini pintar. Kalau lonceng Angelus dia langsung Angelus ngomong kampret Angelus. Tidak ada binatang yang mampu berdoa, yang mampu berhadapan dan bertemu dengan sang penciptanya, hanya manusia. Binatang setelah mati tidak ada pertanggungjawaban, maka tidak ada api penyucian untuk si dogi itu. Yang ada juga api penggerak. Sorry para pecinta binatang yang merasa terintimidasi. Dan dikatakan di dunia ini satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki demi dirinya sendiri. Dan ini bagus bahasa Yesus. Demi dirinya sendiri adalah manusia. Jadi memang manusia itu diciptakan oleh Allah karena Allah menginginkannya. Coba saya tanya kakek, ini kan ilmunya lebih tinggi daripada para pastor. Asik. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan manusia? Bagaimana kita bisa tahu? Oke, yang bisa menjawab saya beri Leontin Benedictus dari Roma. Wow. Jawab nggak? Nggak tahu. Mbak Nuke. Gak berani. Salah nggak apa-apa deh, salah. Yang atas ada. Oh. Kok aku lupa ya? Ulangi. Akhirnya gua kehilangan Leontin. Betul. Betapa Allah tidak mau kehilangan manusia, maka setelah berdosa dan tidak layak pun masih diselamatkan. Itulah bukti bahwa Allah itu sungguh menginginkan manusia tak seorang pun hilang daripadanya. Allah dikatakan di dalam Mazmur, aku rindu mengumpulkan engkau seperti
seperti seekor induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayap. Itu. Maka jangan pernah berpikir bahwa Allah itu senang sekali menyemplungkan manusia ke neraka. Nah, yang senang itu iblis. Allah itu senang kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini lihat bahwa Allah itu menciptakan manusia demi dirinya sendiri. Hanya manusia yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Itu ya, mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Dan ingat, mengambil bagian dalam kehidupan Allah itu bukan perkara kelak. Bukan. Nanti di kerajaan surga kita mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Wait. Kerajaan Allah itu kekal. Kalau kelak itu kan besok. Kalau kekal itu ya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu di atas muka bumi ini. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya di sini merasa teraniaya di dunia, nanti upahku besar di surga. Di dunia aja tidak mau berusaha untuk bersuka cita kok. Jangan punya bayangan yang salah. Jadi hati-hati. Ada pengorbanan, nanti tolong luruskan kalau saya salah. Ada pengorbanan yang salah dilakukan oleh manusia. Jadi ada orang itu yang senang sekali seolah-olah berkorban, padahal itu adalah bukan bukti dia mencintai dirinya. Gimana? Geslah dengan saya wae, geslah dengan saya wae. Padahal itu untuk menjauh orang lain. Maka orang-orang seperti ini biasa diperalat. Apakah dia sacrificing? Apakah dia orang suci? No. Mulutnya harus gitu. Jangan-jangan dia adalah orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Nanti mungkin Pamela bisa ambil dari sisi psikologinya ya, dilihat dari situnya. Kalau salah pun katakan salah. Amplop saya kasih ke kamu. Awal aja amplopnya doang, bener dong. Karena Kristus Gereja Katolik 358 mengatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Untuk manusia. Tetapi jangan pernah lupa manusia sendiri hidup untuk siapa? Memuliakan Allah. Jadi kalau kita sudah disenangkan oleh Tuhan, don't forget to praise and to serve God. Gak bisa hidup itu hanya udah bahagia Tuhan, thank you. No. Saya jangan hanya menjadi pribadi yang thanksgiving person, but you must become thanksgiving person. Thanksgiving person itu hanya orang yang thank you, terima kasih Tuhan, terima kasih saya kau sudah berkati. But you are thanksgiving person atau enggak? Orang yang membawa berkat sehingga membuat orang lain pun bersuka cita atau tidak? Saya kagum dengan beberapa orang Katolik, walaupun tidak ada perpuluhan, kalau sudah gajian kan ada bonus di kantor. Beberapa orang ngomong pada saya, Romo saya dapat bonus, saya tidak pakai, saya akan kasih ke gereja, ke panti asuhan, ke tempat yang lebih membutuhkan saya. Tolong Romo carikan, saya akan berikan. You see, kita tahu bahwa harta tidak dibawa sampai mati, atau tidak tahu banget, tapi tetaplah kita mencintai harta kita. Kita harus belajar to be thanksgiving person. Karena tadi kita diciptakan untuk melayani Allah. Dan ingat, melayani Allah itu
tidak susah. Dikala aku haus, kau memberi aku minum. Dikala aku lapar, kau beri aku makan. Dikala aku di penjara, kau kunjungi aku. Kalau aku kedinginan, kau beri. Barang siapa yang melakukan itu semua pada orang-orang kecil, engkau lakukan pada aku. See? Gampang sebetulnya. You just open your eyes. Jangan cari dulu di luar rumah, cari dulu di dalam rumah. Jangan-jangan orang yang tidak diperhatikan di rumah kita adalah anak-anak kita sendiri atau suami kita. Karena saya ada melihat suami istri, anak-anak sedang nongkrong di meja makan restoran, mereka ber-WA, Pak, order apa? Oh, terserah kamu aja gitu. Kamu yang order. Udah, kamu aja yang order gitu. Lalu dibantinglah handphonenya gitu. Terus saya itu, why? Nggak ngomong. Terus ibunya pun sama di rumah cari, Cici di mana? Ma, aku di kamar. Kenapa sih orang sudah terlalu diperbudak oleh teknologi sehingga semuanya harus pakai WhatsApp? No. You come to the room of your son or daughter. You know, hey, mama cari, sedang ngapain? Ada apa? Oh, rindu banget, udah nggak ketemu. You see, anak-anak itu ingin dimanusiakan, bukan cuma diciptakan. Bukan cuma dihadirkan. Nah, itulah melayani Allah. Lalu Yohanes Krisostomos mengatakan, bagus, makhluk mana yang diciptakan dengan martabat yang demikian? Manusia di dalam mata Allah lebih bernilai dari segala makhluk. Maka Katekismus Gereja Katolik 1702 ini bagus. Citra Allah hadir dalam setiap manusia. Dan manusia tampak menghadirkan citra Allah dalam persekutuan hidup. Tolong lihat. Jadi manusia menjadi citra Allah bukan karena dia sendirian. Dan orang itu harus bersekutu. Maka Allah kan sejak tadi di dalam kitab Kejadian, kalimat pertama yang dikatakan apa? Coba, nanti Mas Waldo berdiskusi. Kalau friend, kalau tidak baik manusia hidup seorang diri saja. So, jadi Allah itu menghendaki manusia dalam persekutuan. Anda tanya, kalau para petapa seperti KTR kan punya imam-imam yang petapa, mereka tetap punya komunitas. Jangan kalau petapa, saya mau jadi petapa, diam. Cicing seorang gelo mana ya? Dan petapa juga harus ada aturan hidup, harus ada regulasi, harus ada insight, dan insight didapat dari mana kalau bukan di dalam persekutuan itu. Maka tolong ibu-ibu jangan pernah lari dari persekutuan hidup beriman. Bersekutulah dengan apa? Dengan orang-orang yang memberikan frekuensi bagus. Oh itu. Yang berteriak seperti itu harus lebih banyak bertobat sebenarnya. Jangan frekuensinya ayo kita drama Korea itu bisa ganteng bisa ya sonjokil atau anyongasih saya nggak ngerti. Jadi kalau persekutuan itu adalah persekutuan yang selalu mencas kita. Maka tadi Pam juga jujur dengan dirinya, kalau saya tidak punya sel, hancur hidup saya. Hancur. Karena saya punya sel, punya kelompok, maka saya bangkit, dicas. Saya 2 kali ke Australia, Melbourne,
anak-anaknya sharing dengan saya, Romo, selnya orang Kristen itu beda. Kita masuk, entah kalau misalnya Melbourne University, langsung dia tahu orang Indo deketin, masukin ke sel. Di sel itu apa? Mereka ditolong, dikasih catatan, lu jurusan apa, gua bantu, di dosennya kasih. Wah, lalu kita doa persetujuan. Maka banyak anak Katolik hilang imannya, pindah gereja. Syukur pada Allah sekarang ada KTM di sana. Gua bukan promosi, karena mereka yang undang saya ke sana. Saya punya sel dan mereka juga anak-anak mereka sebut gitu, Katolik cekok. Supaya apa? Tidak kehilangan iman kekatolikannya. Jadi jangan pernah kan pastor sama-sama Yesusnya ya. Ibu digoreng saya kayak gitu. Lain sama Yesusnya. Peak kali tuna. Maka kesimpulannya apa? Pertama, manusia dapat mengenal dan mengasihi penciptanya secara natural. Maka tadi kalau mau doa itu Anda bisa doa natural juga kok. Ini jangan hanya doa itu Yesus, Maria, Lili, Allah. Sare. Karena apa? Secara natural ini manusia bisa langsung mengenal Tuhan. Maka di sebuah peristiwa apapun yang terjadi, Anda langsung, oh terima kasih Tuhan, semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Bu, saya kadang-kadang harus menemui orang-orang yang spesial, menjengkelkan. Kalau menemui orang-orang seperti itu udah janjian, mereka mendesak, ketemu. Saya mengingat jalan sekali 5 kali. Maka dan dia ketemu, oke. Akhirnya saya sebelum menemui dia, saya doa dulu. Saya doa Tuhan, buat aku sabar. Tuhan kuatkan aku. Tolong aku, lembutkan hati dia. Setelah doa, ngomong, dia lembut suaranya, gak lama-lama, selesai. Pastor, terima kasih ya, saya merasa tergerak. Amin. Jadi doa itu jangan dilihat semata-mata hanya saya datang harus. Ya, jangan berkata si Pastor Eko juga Tuhan kan bisa dikenal di mana-mana gitu. Ada Pastor WC, Tuhan haleluya. Oke. Jangan beli ada menafsirkannya sama. Kemarin ini kayak gitu kan? Jadi bagaimanapun batin saya harus didisiplinkan dengan doa. Jadi orang itu harus disiplin dulu dengan doa yang ritual. Harus doa pribadi didisiplinkan. Nah, lalu saya harus mengembangkan kepekaan saya, sensibilitas saya untuk menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam peristiwa apapun. Sehingga pada saat-saat tertentu tiba-tiba ada orang yang dia berkata saya, dia selesai. Oke. Take time. Yang kedua, manusia adalah seorang pribadi, bukan sesuatu. Jadi kalau pribadi, ingat Allah itu tidak pernah tidak punya rancangan indah pada Anda. Dan Allah tidak pernah melupakan Anda. Allah tidak pernah salah menciptakan Anda. Dulu kan saya waktu kecil, saya selalu kecewa karena saya
dilahirkan sebagai immature. Saya akan ngomong kepada ibu-ibu, kok hitam-hitam banget dibandingkan ibu, gitu kan. Ya kamu waktu dijemuri belum, Pak. Jadi gosong. Dan saya selalu minder kalau dipotret, kok aku yang paling hitam sendiri. Jadi orang-orang tuh lightingnya kurang, lightingnya kurang. Nah, untuk lama-lama manusia itu berharganya bukan dark skin or white skin, you know. Iya. Saya waktu di DP, banyak yang minta foto dengan saya. Coba bandingkan, walaupun itu dibanding-bandingin. Kita mungkin baru bicara. Kita lihat, banyak potret dengan Pamela atau saya. Oke? Paling-paling kan kayak doang dengan dia. Jahat sih, besar nih. Walaupun kalau potret dengan ibu-ibu, saudara-saudariku, saya harus banyak bersabar. Karena itu dia, woi jelek-jelek, enggak. Aku kelihatan gendut, aku memang gendut. Kamu beberapa sudah, kamu sudah saya kira mana? Buku saya belum, gak penting lah yang itulah ibu-ibu. Perspektifnya hanya dirinya sendiri. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk menguasai alam dan melayani Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu untuknya. Jadi kita itu diciptakan Allah untuk menguasai alam semesta. Jadi tolong jangan takut dengan alam gaib. Takut. Ada orang setan di situ, ada penampakan di situ. Saya itu kan kadang kalau memberkatan rumah, saya itu senang terhidup. Lalu saya mau buat apa saja. Saya pernah memberkati Borromeus, dokter hemodialisa yang baru. Lalu saya berkati para perawat itu ngomong selalu ada hal-hal yang aneh. Saya baru masuk aja perawat udah ngerasain masuk dulu. Ngerasain apaan? Saya merasa dingin ya, jadi teliti saya. Lalu saya doa berkata, lalu ada satu tiang. Saya itu langsung di situ saya diam. Saya membuatkan saya ambil air suci saya diam. Langsung keluar. Nah, di situ pastor kok tahu ya? Oh di situ tahu gitu tembok yang itu kata saya. Apa sih? Manusia diciptakan oleh Allah untuk menguasai alam, bukan ditaklukkan oleh alam-alam seperti itu. Maka ada orang, nah pastor kalau saya bisa melihat, oke, doakan. Kalau dia menangkap Anda, dia membutuhkan doamu. Dia masih di alam api penyucian. Doakan supaya dibebaskan oleh Tuhan. Yang keempat, manusia merupakan makhluk rohani. Walaupun ia bertubuh jasmani. Jadi yang esensi yang pentingnya yang mana? Rohani. Saya ulangi. Manusia merupakan makhluk rohani walaupun ia bertubuh jasmani. Esensi yang pentingnya mana? Rohani. Jasmani oke penting. Loh, saya belajar filsafat Cina yang namanya Yin Yang. You know? You know? Keseimbangan. Jadi Pastor Hendra, Mbak. Pastor Hendra. Jadi seimbang. Jangan hanya mengolah jasmani saja, tapi saya berupa mengolah pikir, mengolah rasa, mengolah. Udah kesana. Nah, itulah sebabnya saya akan masuk ke dalam pandangan Paulus tentang manusia. Saya berapa menit lagi? Dari situ kayaknya Mbak kelihatan. Saya tidak tanya Anda apa yang menjerumuskan. Wah, dua. 1 jam lagi. Oh, ada jam 3 betul. Oke. Semoga tidak
Sampai jam 10 mau. Supaya Anda lebih banyak berinteraksi dengan psikolog. Pandangan Paulus di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang pertama bab 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi rupanya Paulus punya pandangan tentang apa? Manusia yang bertubuh, berjiwa, dan roh. Pneuma, roh. Soma, tubuh. Psike, jiwa. Maka psikologi itu adalah ilmu kejiwaan. Psikopat Kepribadian. Maka di sini penting sekali bahwa kita sering disebutnya 3 in 1. Kita harus menurture semua ini dalam keseimbangan. Jiwa saya, rohani saya, tubuh saya, mana yang seringkali harus didahulukan. Kalau orang masih tinggal di ketubuhan, di dalam tubuhnya, maka ia tidak pernah punya keinginan untuk masuk ke dalam hidup rohani, karena dia nyaman mapan di dalam ketubuhannya. Istilah anak muda mager, malas gerak gitu ya. Ini udah enak banget, udah nyaman banget, udah asik banget gitu. Maka di sini penting sekali kita sadar, menyadari tadi kan kesadaran ada apa dengan diri saya? Saya sedang berada di mana nih dalam kehidupan? Membahagiakan mana? Kalau jujur ya, saya beri tas hernya kepada ibu, atau 9 kali besar novena. Jangan berjud dua-duanya lepas dengan saudara. Ini yang membuat pusing para suami saudara-saudara. Pinter, hernya atau 9 novena, dua-duanya dong. Jadi lihat bahwa kita itu punya kedagingan, betul, harus ada dan ada memang dalam diri kita, tetapi kita juga harus punya hidup rohani yang membuat hidup kita maju, berkembang. Maka di dalam istilahnya Paulus dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi memang hal duniawi itu seringkali tidak masuk akal. Kenapa sih? Bodoh-bodoh banget sih. Kalau kerboga untung masih wae. Celana mal batang terus-terusan. Ayah bebes. Ayah tilak. Loba beak. Itu kan istilah duniawi banget toh. Saya pernah cerita, saya coba lihat reaksi Anda ya. Saya punya umat sangat rajin di gereja, ibu ini aktif. Ibu ini dikaruniai 3 anak yang masih kecil. Dia sangat setia kepada suaminya, dia sangat sayang kepada suaminya. Namun rupanya suami yang disayang ini tertarik pada wanita lain. Dia pergi, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Sang istri tetap merawat anak-anaknya. Dia kerja keras. Dan waktu ditanya ibu statusnya apa? Dia mengatakan, saya sebagai seorang istri yang punya suami roh. Lalu suami sedang pergi. Lalu saya tetap akan menanti dia sampai kapan saya
terima dia. Seperti apapun saya terima dia. Dan suami itu setelah pergi, rupanya perempuan yang mengambil dia hanya mencari uangnya saja. Setelah dihabisi, suami ini yang sulit pulang ke rumah ke istrinya, dan istrinya menerima dia, melayani dia, bahkan sampai mati di pelukan. Dan waktu istrinya seperti itu, teman-teman para istrinya ngomong apa? Bodoh. Saya pikir KTM lebih mulia. Oh tidak. Ayo kita balikan ke sini. Apa yang di mata dunia bodoh dimuliakan oleh Allah. Tentu teman bodoh di sana sudah tidak dapat hasil apa-apa, dia malah minta dibiayain sama engkau rumah sakit. Tapi itu suami saya, tapi bodoh. Sudah ngomong pastor, sudah saya berkorban, masih bodoh-bodoh. Saya berdoain lah. Jadi ibu gua, makanya saya tanya ibu kenapa pastor? Kalau saya ikutin hati saya, enggak akan saya terima. Ini mana? Modal menta-menta, hitun. Dia menerima lalu saya tanya kenapa? Karena sudah janji di depan Tuhan. Saya berjanji dalam untung dan malam sehat dan sakit, dia suami saya. Ibu kok kuat sih? Apa dia katakan? Pastor, saya berdoa. Saya dapat frekuensi dari Tuhan. Jadi benar sekali yang dikatakan ekaristi, adorasi, devosi itu adalah apa? Mengambil frekuensinya Tuhan. Ingat dulu, Tuhan itu frekuensinya berapa? You don't know. Iya lah, siapa yang tahu? Nah, apa disebutnya? Itu yang tak terhingga apa sih namanya Kak? Yang gini tanda iya. Maka Anda pernah membaca kitab Perjanjian Lama waktu Musa turun dari Gunung Sinai. Bagaimana benar melihat Musa? Anda datang nggak waktu itu? Mungkin Gunung Sinai dekat Flores sana. Tebak aja Flores, tahu-tahu Flores. Bersinar-sinar. Karena Musa dekat dengan Tuhan, maka bersinar-sinar. Itu frekuensi itu. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, doa, harusnya frekuensinya makin dekat dengan Allah. Tapi pun doa, setelah doa lo banyak nyalakan, tidak diskandal pertama. Jadi ingat loh, doa itu ada doa yang salah, ada. Yakobus berkata di surat Yakobus, manusia duniawi, psychikoi atau sarkikoi, sark itu daging, disebutnya sebagai material man, manusia kedagingan. Sedangkan pneumatikoi, manusia rohani, disebut sebagai spiritual man. Itu oleh Paulus disebutkan begini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap hari tidak melakukan apa yang kau kehendaki. Ini lihat, kalau keinginan kita mau hebat-hebat, pada saat mau dilakukan, ketemu malesnya, ketemu
susahnya, betul tidak? Iya. Aduh, saya kemarin ibu-ibu sama Sarkikoy. Saya itu kan bulan Oktober itu bulan apa? Rosario. Kalau Florentius mah terkenal. Bulan Maret itu Mei. Bulan Oktober itu Rosario. Bulan Rosario. Oh, kok baru oh? Ketawanya dulu. Jangan dia kalau kita mah Oktober kan Maria. Ini doakan Rosario. Kekeh awalnya kalahnya gitu salah. Jadi bulan Oktober kemarin itu saya janji 1 bulan Oktober itu berarti 31. Saya mau 31 hari saya mau Rosario. Oh. Karena biasanya Eko ini Rosario-nya bolong-bolong. Jadi kalau 1 hari 50, hari yang kedua cuma 10, gesare. Hari yang kedua satu salah lain, gesare. Aku salaman kene. Sebenarnya terus beli. Jadi nggak pernah full. Jujur, Sarkikoy. Lalu kemarin itu saya ngomong, pokoknya 2022 Oktober harus full. Ibu-ibu, 19 Oktober saya dikaruniai oleh Tuhan. Bukan anak dalam rahim. Saya dikaruniai COVID. 19 Oktober saya kena COVID. Lalu saya cek, aduh, 2 aja saya. Kan ibu-ibu juga kalau positif kan kaget. Positif? Kenapa kok hamil? COVID ya. Lalu saya ngomong ke teman-teman saya langsung isoman di pasturan. Lalu waktu isoman, itu benar 2 pastur saya. Saking takutnya kan, saya cuma pintu, di depan di pintu makanan saya. Saya ngambil juga alun-alun. Lalu pastur yang kan bilang, langsung bunyi. Saya kira kuntilanak saja. Ha. Saya pikir itu cuma flu, tapi tidak. Setelah diperiksa, CT saya cuma 20, benar kata saya. Dan benar sakit badan saya, remuk kayak dipukulin oleh istri. Udah pernah emang udah pernah. Menelan sakit sekali. Menelan itu seperti menelan pisau. Lalu saya pada saat malam itu tidur sudah dengan gaya apapun saudara-saudara. Tidur pakai meditasi nyari. Doa menyerah Yesus, kok makin sakit kata saya. Rupanya doa itu tidak membuat penderitaan hilang saudara-saudara. Makin terasa. Lalu saya berdiam, saya duduk. Terus saya lihat Rosario kan malam. Sekitar jam 10 saya lihat Rosario. Rosario. Terus saya bilang, Tuhan, kalau gak sakit, saya harus Rosario. Bukan Allah yang baik. Hari ini prek ya. Lalu saya tuh mau prek. Saya duduk di meja belajar. Bersender di belakang itu adalah tempat rambut saya. Saya tuh geser, tiba-tiba saya geser kursi. Lah, kok kena rak belakang? Di atas itu ada patung juga malah. Tadinya saya ulang tahun di mama 25 tahun dari kayu, kurang lebih 5 kilogram. Tiba-tiba jatuh dan kena ke bangku. Puak! Saya tadinya mau ngomong pakai bahasa. Tadinya sudah masuk gitu. Ini saya angkat patungnya. Anda tahu tidak boleh seks sedikit pun. Tidak boleh seks. Tidak ada sedikit pun. Tapi saya angkat langsung ya Rosario. Ada nanti kena kepala. Aku
dia saudara. Aku urus Mario. Jadi perhatikan bahwa keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Inginnya yang baik, tetapi akhirnya gagal lagi, gagal mandi, atau indra mani gitu ya. Saya selalu pikir kalau rekoleksi PKRI, wah para ibu tuh nangis. Kenapa ibu harus saya terharu? Benar kata-kata roh. Suami itu harus saya sayangi sebelum dia dipanggil Tuhan. Betul ibu sayangi, layani dengan baik. Ya saya akan. Saya pulang retret akan saya sayangi suami saya. Dan pulanglah mereka. Kalau kemudian ke WA saya, nggak jadi rokok. Kenapa? Kita si merokok, itu ini baru. Saya pulang tengah piring candi kubah. Saya jengkel. Sudah di rumah terdekat timur, ini banyak masalah. Kata saya, ibu, ingat, ibu jatuh lagi iblis. Islam, keinginan itu lebih hebat. Tetapi apa? Kita jatuh lagi pada kedagingan. Jangan ngomongin romonya lah, jangan baik. Romo ada yang salah, belum bisa romo mana? Aduh siap! Jangan nyebut nama itu pas. Ya ibu mah enggak lah. Tenang aja, ibu hanya emosi, tenang aja. Jadi perhatikan bahwa kedagingan kita seringkali ngedropin kita, membuat kita jatuh lagi kepada apa? Kelemahan. Maka kita adalah pribadi yang kalau tidak bersama Allah akan kalah dengan kelemahan kita. Next nanti saya perlihatkan apa yang kita. Maka lihat ada banyak hidup dalam diri kita yang mengarahkan hidup saya. Saya mau apa? Saya mau apa? Maka perhatikan, hidup saya ini sudah meningkat dari material man ke spiritual man atau belum? Misalnya, kalau saya punya uang, aduh nanti beli ini, beli itu, kita jalan-jalan di sini, jalan-jalan di situ. Tapi ada itu pintar mengupas material ini secara spiritual. Yuk kita ziarah aja. Pada dalam ziarah itu pun isinya apa? Foto-foto dan belanja. Jadi apa sih yang saya kehendaki? Apa yang saya mau? Jadi tiap hari itu apa yang saya pikirkan? Jangan-jangan saya itu hanya direpotkan oleh apa? Kesenangan saya. Dan saya sampai lupa melihat kesenangan pasangan saya. Akhirnya memberi makna dalam setiap kehidupan. Untuk apa? Untuk apa? Saya beli ini lagi. Untuk apa? Saya masih punya kok. Saya masih ada kok. Maka ibu-ibu nanti setelah seminar ini tolong pulang ke rumah, lihat sepatu Anda. Mana yang belum sempat dipakai lagi? Anda pakai pasti coplok itu. Sepatu itu jarang dipakai malah jadi rusak gitu. Iya. Kapan Anda memakai tas Anda? Kapan Anda memakai baju Anda? Baju dong, waduh. Apalagi kan ibu-ibu tuh tersinggung kalau di undangan ada yang sama bajunya. Harusnya sama. Apalagi kalau samanya pegawainya. Biasanya kalau di kantor mana ada yang sama. Itu kalau di kantor Tersinggung. Balik. Yang lainnya adalah apa yang memberi kekuatan. Apa yang memberikan kekuatan, dorongan supaya saya mampu mencapai kemauan itu. Ada nggak yang mendorong saya? Jadi yang mendorong saya itu karena keinginan untuk sampai kepada kepuasan, kenikmatan, kesenangan, atau love, peace, and joy. Jadi bukan di frekuensi yang asik, senang, enak.
itu kan frekuensinya masih di bawah. Tapi kalau sudah joy, love, peace, berarti dorongan itu adalah dorongan yang memang saya sudah sampai pada hidup yang ke arah kedamaian, persekutuan. Maka manusia itu punya gaya gravitasi yang membuat manusia terperangkap. Ini sebetulnya kita bicarakan. Ada perangkap yang membuat manusia bisa menjadi pribadi yang menjauh dari Allah. Apa itu? Kelemahan manusia, dosa, trauma. Trauma yang tidak diolah akhirnya akan menjadi seperti radio butut yang disebutnya repetition. Jadi kita itu akhirnya bertindaknya repetisi, tidak pilihan. Saya lihat ketemu dia karena pernah sakit, udah hanya bisanya apa? Menghindari. Nah itu tuh orang trauma, orang terluka, menghindari. Karena apa? Kalau dekat dengan dia saya suka sakit, maka saya menghindari. Tapi pada saat orang sampai pada keberanian untuk akseptansi, menerima, saya disakiti oleh dia, tapi saya ingin terlepas dari rasa sakit. Saya justru datangi dia dan berkata, halo, apa kabar? Tuhan memberkati. Kenapa gitu sih? Jadi saya melawan. Maka di dalam istilah bahasa rohani, orang harus belajar ajure kontra. Ajure kontra itu melakukan yang sebaliknya. Kalau saya maunya menghindari, malah saya datangin, saya sapa. Saya inginnya marah-marah pada dia, mencaci maki dia, justru saya sapa dan saya beri perhatian. Saya nggak mau melayani dia karena dia nyebelin, justru sebaliknya saya datangi, saya layani. Itu ajaran kontra. Itu untuk apa? Gravitasi yang melawan supaya saya tidak kalah oleh kelemahan manusia. Penderitaan. Ada penderitaan kalau berkepanjangan pun akhirnya membuat orang menyalahkan Tuhan. Kemarin saya bersama-sama dengan Mayo. Anda kenal Mayo? Istrinya dulu. Istrinya lagi. Jangan puji saya salah. Suaminya dulu Muslim, Katolik. Anaknya meninggal secara mendadak. Malam hari jam 11, Mario masih lihat dia di meja makan, sedang sibuk kerja. Dia tanya, yuk tidur, gak apa, masih banyak pekerjaan. Paginya kita menang, sudah meninggal. Dia menangis, grieving berlama-lama. Dia berkata, susah banget saya lepas dari apa? Dari sakit ini. Umumnya anak mengantar orang tua ke tempat kematian. Ini orang tua mengantar anak. Padahal saya tahu saya bisa melakukan sesuatu supaya anak saya terselamatkan. Kok saya tidak melakukan? Itu tadi. Grieving berlama-lama sehingga dia blaming, menyalahkan. Maka kalau trauma, luka itu tidak disembuhkan, tidak dibereskan, tidak mengalami healing yang benar ya, bukan istilah healing sekarang, KPPY healing. Maka kalau tidak melakukan healing, kita akhirnya menjadi orang yang terkontrol oleh luka. Maka seperti tidak ada pilihan. Hanya hidupnya ya udah sedih aja, ya udah menyalahkan diri sendiri saja hidup. Tidak bisa bangkit. Kemewahan, hati-hati, kenyamanan, kenikmatan, kebebasan. Kalau orang sudah punya segala-galanya, seringkali orang itu tidak butuh Tuhan lagi. Dan pernah waktu itu speak yang paling mahal kan Tony Romas. Waktu
sekarang perlu banyak yang lebih mahal. Saya diajak makan. Wow, harganya 750.000 rupiah. Wow, kata saya, uang saku gue harus nabung dulu. Pada saat itu, lalu pas semua datang, satu keluarga, mereka langsung makan. Saya coba berdoa. Lalu anak yang di samping itu lihatin saya. Saya berdoa. Lalu setelah selesai berdoa, anak itu tanya, Romo ngapain tadi? Berdoa. Kenapa? Emang kalau sudah berdoa, makanannya berubah? Ya enggak. Romo pesen timun setelah berdoa, buka mata, tetap timun. Lalu kenapa berdoa? Romo itu berdoa karena bersyukur. Tuhan bersyukur. Saya tuh kali jadi pastor, ada yang muda, makan timun, enak, terima kasih. Anak itu ngomong apa? Romo aku bisa tiap minggu pergi makan timun. Asem ini anaknya. Jadi saya mau mengatakan apa? Hati-hati. Di saat Anda mau apa, ada, ingin kemana, bisa, mau apapun tersedia, maka Anda tidak membutuhkan Tuhan lagi untuk menyenangkan hidup Anda. Anda lupa bahwa ada sebuah sukacita yang harus lebih ditangkap daripada material itu tadi. Ini menjadi gravitasi. Nah, rupanya macet. Nah, capek sudah. Jadi rupanya ada acara apa lagi sih? Kok ada suara oh. sampai kedengaran dari Okay. Maka bagaimana situasi pilihan hidup ini, pilihan hidup kita, apa yang mendorong kita, mempengaruhi keadaan tubuh, jiwa, dan rohani kita. Situasi psikospiritual yang umum, biasanya kalau orang sampai pada material man doang, kan material man doang kan kalau realitas tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan, itu yang buat dia kecewa. Betul tidak? Gitu? Jadi saya tidak bisa coping mechanism dengan pengalaman kekecewaan. Maka akhirnya apa? Stres, cemas, gelisah, khawatir. Dan orang yang seperti ini biasanya hidupnya reaksional. Lu baik, gue baik. Lu kayak gue bisa kayak lu. Lu beli, gue jual. Lu tabok, gue habisin. Itu reaksional. Jadi orang reaksional itu selalu melihat bahwa sesama itu ancaman. Homo homini lupus. Sesama itu serigala. Tidak bisa melihat homo homini socius. Sesama itu adalah sahabat. Sesama itu adalah orang yang mengasihi saya dan bisa saya kasih. Dan manusia yang akhirnya yang hidup di dalam di dalam level yang tadi dikatakan frekuensi rendah, mudah menyalahkan, tidak bertanggung jawab atas kehidupan dan tidak puas. Maka tadi blaming tadi. Ini situasi yang terjadi. Maka Paulus berkata apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa manusia harus disengat oleh apa? Oleh roh Allah. Saya nah, bagaimana manusia rohani itu? Ada 4 hal terakhir. Orang yang hidupnya disengat oleh roh Allah. Anda tahu peristiwa yang para rasul menjadi hebat diawali oleh peristiwa turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Jadi yang membuat semua itu possible adalah apa? Roh Allah. Roh Allah yang memungkinkan segala-galanya. Maka orang yang hidupnya dipenuhi dengan roh, dia mengarahkan hidup kepada
pada keinginan yang lebih luhur, lebih agung, lebih mulia, lebih berkenan pada Allah. Bukan pada sesuatu yang lebih menyenangkan saya, lebih membuat gampang, lebih membuat nyaman, tidak, tetapi lebih menyenangkan Tuhan. Apa yang lebih Tuhan berkenan, saya melakukan itu. Dan tentunya ini benar. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi pengikut Kristus itu ece-ece, gampang. Allah menuntut lebih. Sikap mayor, bukan sikap biasa-biasa saja, average. No. Allah tidak mau kita menjadi manusia yang average. Saya kemarin ditanya apa? Pastor kemarin lulus dari Solo, lulus betul. Lalu kan Ketapang, betul. Dari Ketapang, pastor ini kan mobil di WKRI Andreas. Benar, dari WKRI Andreas saya ke Prodiakon Monika, betul. Lalu ke Laurentius ini, benar. Lalu besok mobil ke keluarga di Bali, betul. Lalu saya pergi kemana lagi, benar. Terus dia nanya, pastor itu nggak capek? Saya bilang, nggak capek. Lalu kenapa harus gitu-gitu banget? Saya mengatakan, selama saya masih mampu dan dibutuhkan, saya lakukan. Kalau hidup itu udah mau capek, minta cepat dipanggil. Benar. Kalau hidup, ya Anda harus mau capek, Anda harus mau lama. Itu sikap supaya kita menjadi enak ya Bung posisinya. Terima kasih Tuhan, selesai. Jadi ini, carilah sesuatu yang membuat Anda lebih berarti, lebih membuat orang lain bersuka cita. Thanksgiving person. Kedua, sadar hidup manusia ini demi kemuliaan Allah. Jadi di dalam Gaudium et Spes mengatakan manusia tidak dapat menemukan diri sepenuhnya tanpa dengan tulus hati memberikan dirinya. Maka kemuliaan Allah itu adalah Gloria Dei Vivens Homo. Kemuliaan Tuhan terjadi pada saat manusia diselamatkan. Jadi kalau Anda tahu tadi kan gampang sekali tuh menjadikan yang haus diberi minum. Saya beberapa bulan yang lalu ke panti asuhan setelah COVID, lama mereka tidak mengunjungi. Lalu beberapa ibu-ibu datang. Panti asuhan itu adalah panti asuhan tempat di mana anak-anak itu dibuang oleh orang tuanya. Biasanya mereka adalah MDP, Men's by Accident. Anda tahu anak-anak itu sangat haus banget. Mereka ketemu saya, Romo, merangkul nggak dilepas-lepasin. 5 anak merangkul, semuanya lehoan. Oh besi. Tapi ya sudah, mereka begitu sayang. Dan setelah pulang mereka nangis gitu ya. Romo, aku nggak pernah tahu apapun gimana. Aku boleh merangkum, boleh. Dan bersih dulu itu leho. Oh, tidak mana-mana. Justru disitulah saya berkata, wow, begitu banyak tempat yang membutuhkan apa? Cinta saya, kehadiran saya, kehadiran Anda juga sama. Jadi tolong Pak, kalau punya anak ulang tahun, jangan di McDonald's, bawa ke panti asuhan, biar mereka melihat anak-anak yang seperti itu. Biar anak-anak itu biar jangan maaf kalau kata saya daerah, jangan sampai anak-anak itu lihat jijik pada penderitaan orang lain. Hati-hati. Kalau anak jijik melihat penderitaan orang lain, anak ini tidak akan pernah bisa menjadi anak yang berbelas kasih. Karena dia selalu menghindari.
dia masuk ke sana, biarkan mereka merasakan dan berbelas kasih. Ini cara mendidik anak. Yang ketiga, yang membentuk hidup kita adalah apa? Doa, firman, dan hidup persekutuan. Santo Hieronymus jelas mengatakan, barang siapa tidak mau membaca kitab suci, dia tidak peduli pada Allah. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Allah, dia baca kitab suci. Gak bisa saya dengan duduk diam sedang mana mencari kehendak Allah. Dulu ya. Jelas kehendak Allah sudah tertulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, itu baca di situ. Nanti Allah akan berbicara lewat firman yang tertulis di sana. Maka saya juga selalu mengatakan, tolong pelihara doa pribadi. Anda ingat di dalam gereja ada Angelus 6, 12, 6, Kerahiman 3. Kenapa? Supaya kita itu hidup kembali lagi kepada frekuensinya Tuhan. Frekuensinya Tuhan. Supaya kita itu jangan terlibat hangus dimakan dunia. Supaya kita jangan sampai setelah kepentok gak bisa apa-apa dan berkata Tuhan tolong. Dan Tuhan berkata di surga, gak bisa orangnya. Karena engkau datangnya sudah parah. Dan kalau kita sudah parah, kita sulit dirubah oleh Tuhan. Karena kita sudah nyaman dengan penderitaan dan kesalahan. Hati-hati di situ. Dan yang terakhir, yang memberi kekuatan daya dorong untuk memimpin hidup kita hanya Roh Allah sendiri. Maka peliharalah Roh Allah dalam hati Anda. Manusia bisa memelihara Roh Allah di dalam hati kalau manusia itu selalu apa? Punya frekuensi dengan Tuhan yang dipelihara. Maka Allah itu kita harus hadapi bukan sebagai kewajiban, tetapi setiap saat saya bertemu Allah demi sebuah intimitas. Dan saya yakin orang yang intim dengan Allah hidupnya berdamai, sukacita, dan selalu membawa berkat. Terima kasih Tuhan memberkati. Dari sini saat ini kita tiba dengan sesi tanya jawab. Tolong nanti kalau yang mau bertanya harap tanya dulu